selamat hari Minggu kami ucapkan dan kami senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekolah Minggu di hari ini, hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 tentunya dalam ibadah anak sekolah Minggu. Dan tema kita untuk minggu hari ini adalah bertumbuh. Nah, anak-anak sekolah Minggu, hari Minggu ini cara kita beribadah atau jalannya ibadah kita agak berbeda nih dari minggu-minggu sebelumnya. Kenapa? Karena dari awal kita akan mendengarkan firman Tuhan dan nanti di sela-sela firman Tuhan kita akan bernyanyi mendukung apa isi dari firman Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah Minggu, kami harapkan dari rumah sana anak-anak sekolah Minggu mempersiapkan hatinya dan pikirannya, juga telinganya, matanya untuk mengikuti ibadah kita di hari ini. Oleh karena itu anak sekolah Minggu, mari kita persiapkan hati kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kami masih ada yang beribadah dalam rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kita akan masuk kepada firman Tuhan hari ini juga, saat ini juga. Kami ingatkan kembali anak sekolah Minggu, di minggu yang lalu kita sudah menyatakan komitmen kita. Kita sudah menyatakan keputusan kita. Kita sudah menyampaikan janji kita kepada Tuhan Yesus, yaitu apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita secara pribadi, dan kita mau bertobat, berbalik arah mengikut Yesus. Nah, anak-anak sekolah Minggu, karena kita mau menerima Yesus dalam hati kita, berarti kita menjadi anak-anak sekolah Minggu yang mau diperbaharui, yang hidup baru, yang lahir baru. Kalau sebagai manusia nih, kita lahir sebagai anak bayi. Awalnya kita bayi, lama-lama kita semakin bertumbuh berkembang, semakin besar menjadi anak sekolah Minggu. Tumbuh berkembang lagi semakin besar, semakin dewasa menjadi pemuda. Semakin dewasa lagi menjadi orang tua, menjadi kakek nenek. Nah, itu adalah pertumbuhan jasmani kita, perkembangan badan kita dari bayi sampai kita nanti dewasa. Saat ini kita bukan membahas pertumbuhan atau perkembangan badan kita, tetapi firman Tuhan saat ini kepada kita ingin menyampaikan pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, karena minggu lalu kita sudah menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, tentu pertumbuhan perkembangan itu sangat penting dalam kehidupan kita ya anak-anak sekolah Minggu sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Apa saja nih pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang bisa membangun iman percaya anak-anak sekolah Minggu kepada Tuhan Yesus? Nah, ada 5 hal di mana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Nah, hal yang pertama itu adalah Alkitab. Alkitab adalah langkah pertama atau hal pertama yang dapat mendukung pertumbuhan rohani dari anak-anak sekolah Minggu. Kenapa dengan Alkitab? Karena Alkitab itu berisi tentang firman Tuhan. Alkitab
Isinya adalah cerita Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita manusia. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus sayang pada kita, anak-anaknya. Bahkan anak-anak sekolah minggu, ada satu kitab, yaitu kitab Yohanes. Disitulah kita bisa tahu kabar keselamatan, kabar baik, karya keselamatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu, untuk meresponi pertumbuhan rohani Alkitab, mari kita angkat satu lagu pujian kita yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Benar sekali ya, Yesus sayang padaku, Alkitab yang menyatakannya kepada kita. Nah, Alkitab itu tadi kita sampaikan berisi tentang firman Tuhan, tentang pesan-pesan Tuhan kepada kita. Dan kita tentu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah baca Alkitab, yang sudah mengetahui apa kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita melalui Alkitab, tentu kita rindu ingin berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita rindu ingin berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hal kedua untuk pertumbuhan rohani yaitu dengan berdoa. Doa adalah komunikasi kita anak-anak Tuhan Yesus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa adalah alat bicara kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan, ketika kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita, disitulah komunikasi, disitulah ada pembicaraan yang menyenangkan antara anak-anak Tuhan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sederhana ya. Kita hanya butuh berdoa untuk bisa berbicara kepada Tuhan, baik suka ataupun duka yang kita rasakan. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, kami kembali mengajak anak-anak sekolah minggu untuk menyanyikan satu lagu nih tentang doa yang berjudul Berbicaralah kepada Tuhanmu. Suka
ternyata tidak hanya Alkitab dan tidak hanya berdoa saja loh anak-anak sekolah minggu yang dapat membantu mendukung pertumbuhan rohani kita. Nah, hal ketiga yang mendukung pertumbuhan rohani kita itu adalah dengan beribadah, kebaktian. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus sayang kepada kita. Kemudian kita menyampaikan kerinduan kita, berbicara kepada Tuhan dalam doa kita. Dan kita pun menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan dengan datang ke rumah Tuhan dengan beribadah. Beribadah ini sangat penting ya anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu sangat penting sekali untuk pergi gereja, pergi ibadah sekolah minggu. Kenapa? Karena dalam ibadah sekolah minggu kita di gereja atau di gedung sekolah minggu, kita akan bertemu dengan teman-teman kita seiman. Kita bisa memuji, memuliakan Tuhan Yesus dengan gerakan, dengan sukacita. Bahkan kita bisa mendengarkan firman Tuhan langsung disampaikan oleh guru sekolah minggu kita. Ada sukacita yang luar biasa ketika kita bisa datang ke rumah Tuhan, baik itu gereja ataupun gedung sekolah minggu. Bahkan Tuhan Yesus saja mengatakan, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Artinya Tuhan Yesus senang sekali kalau kita datang kepadanya, bukan hanya dalam doa, tapi ketika kita mau rajin sekolah minggu. Nah, untuk itu, kembali nih kita nyanyi yuk anak-anak sekolah minggu. Nah, ini lagunya berbahasa Batak Angkola, dan pasti sebagian besar anak-anak sekolah minggu kami GKPA sudah tahu lagu ini ya, yang berjudul Loas Rotu Au Dak Danak. Nah, baca Alkitab tadi sudah, lalu berdoa tadi sudah, lalu beribadah juga sudah. Langkah keempat untuk pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus adalah bersekutu, persekutuan, berkumpul bersama dengan teman-teman seiman. Nah, kenapa sih perlu persekutuan ini? Kenapa sih perlu berkumpul, bertemu dengan teman-teman seiman? Anak-anak sekolah minggu, kalau kita mau bertemu, mau berkumpul dengan teman-teman seiman, kita pasti akan dengar-dengaran nih ceritanya. Apakah teman kita lagi sedih? Apakah teman kita lagi butuh pertolongan? Apakah teman kita lagi bersuka cita? Apakah teman kita ingin mengajak kita jalan-jalan, main-main, segala macamnya? Itulah guna dari persekutuan. Kita, anak-anak Tuhan, dalam persekutuan saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan.
Sungguh berbahagia apabila anak-anak kami sekolah minggu yang sangat rindu kalau misalnya berkumpul dengan teman-temannya, yang sangat rindu kalau misalnya bertemu dengan teman-temannya dan saling bertukar cerita. Itu ya guna dari persekutuan. Jadi kalau anak-anak dengar-dengaran cerita tentang anak-anak, boleh berbagi suka, berbagi duka dalam persekutuan anak sekolah minggu. Untuk itu, kembali lagi yuk nyanyi. Nyanyi lagu apa kita ya? Lagunya ini berjudul Mentega dengan Roti. Ya, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa ada 5 langkah pertumbuhan rohani dan saatnya kita akan menyampaikan hal yang kelima, yaitu bersaksi, memberikan kesaksian. Bukan bersaksi maksudnya di persidangan ya anak-anak sekolah minggu, bukan bersaksi di hadapan hakim ya, tetapi yang dimaksud bersaksi di sini adalah anak-anak sekolah minggu kami kan sudah tahu bahwa Yesus sajalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa mengenal mengandalkan Yesus sajalah, maka kita akan memperoleh keselamatan, maka kita akan memperoleh surga. Nah, itulah kabar baik yang harus anak-anak sekolah minggu sampaikan ke orang tua, ke saudara-saudara, ke teman-teman yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu sudah tahu kan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita manusia. Sampaikan itu kepada orang tua, kepada saudara, keluarga, atau teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan selain itu juga, mari anak-anak sekolah minggu, kau boleh loh bersaksi dengan
tubuhmu juga. Artinya anak sekolah minggu jadilah anak-anak yang sopan santun, yang rajin menolong. Supaya apa? Supaya setiap orang yang menerima kebaikanmu semakin memuji Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu perlu bersaksi, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Nah, untuk itu mari kita angkat satu lagu pujian ya. Nah, lagu pujian ini sebenarnya judul aslinya adalah Jesus is my best friend. Tapi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, judul lagunya adalah Yesus Sahabatku. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kembali kita ulang ya. 5 langkah pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah baca Alkitab. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah beribadah. Yang keempat adalah bersekutu. Yang kelima itu adalah bersaksi. Itu ya anak-anak sekolah minggu, 5 langkah pertumbuhan rohani kita. Dan firman Tuhan yang mendukung 5 langkah pertumbuhan rohani ini bisa kita lihat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15 anak-anak sekolah minggu. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15 jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menerima Yesus, kita tetap di dalam Yesus, kita akan mengalami kepenuhan. Artinya apa?
kita akan mengalami pertumbuhan perkembangan yang sempurna di mata Tuhan. Dari sisi rohani kita akan mengalami pertumbuhan perkembangan iman percaya kita yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Kolose 2 ayat 6-15 juga dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang memenuhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan harusnya tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal, mengandalkan Yesus saja dalam kehidupan kita. Demikian jauh ya firman Tuhan bagi kita, kabar baik bagi kita anak-anak sekolah minggu, di mana kita diharapkan mampu bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, haruslah mau bertumbuh secara rohani kepada Tuhan. Dengan kami rajin baca Alkitab, dengan kami selalu setia berdoa, dengan kami selalu setia beribadah, dengan kami selalu senang dan sukacita ketika bersekutu, dan dengan kami selalu ingin dan rindu bersaksi tentang karya keselamatan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu bertumbuh dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, agar kami Engkau berkati, agar kami mampu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami boleh mengakhiri ibadah kami ini dengan sukacita ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kami mau tetap dalam Tuhan Yesus, maka hidup kami akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Maka kami akan penuh dengan sukacita, tiada rasa takut, tiada rasa khawatir. Untuk itu Tuhan Yesus, kami kembali memohon pertolongan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mampu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus, lindungilah kami Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami. Terlebih lagi kami tetap memohon Tuhan, tolong pulihkan negara kami Indonesia, pulihkan kota tempat tinggal kami dari yang namanya virus corona. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.